Contoh, misalkan ini mah enggak, teman-teman tetangganya baik-baik, tetangga kita semuanya baik-baik ya. Misalkan ada orang yang mengatakan, dia mah bangkrut kemarin, tetangga nih ngomong bangkrut, disampaikan nih, tetanggamu kemarin bilang kalau kamu bangkrut. Jangan teman-teman itu ngurusin apa omongan orang itu. Mau orang ribuan orang ngomongin teman-teman banyak hutang, sekarang yang penting memang iya, sekarang lagi banyak hutang. Sekarang lagi dalam kondisi bangkrut. Ya, mereka ngomongin itu menanyakan masalah kita hanya kepo doang, karena tidak akan ada memberikan jalan keluar. Mereka hanya ngomongin kita, tidak menyelesaikan masalah, maka no comment, jangan komenin. Ada orang ngomongin apapun, ya, kamu banyak hutang ya. Nanti teman-teman ngejelasin, iya saya banyak hutang tapi gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Bukan karena saya dah pokoknya begini, ngapain capek-capek ini ngomongin kayak gitu. Mereka hanya kepo doang. Mereka kepo, tidak menyelesaikan masalah kita. Sadar itu. Kemudian teman-teman jangan suka ngomenin orang-orang yang bikin status, dia ada masalah dikomenin, ngapain? Buang-buang waktu, sahabatku. Ada orang bikin status, menyindir-nyindir kita, nggak usah komenin. Nggak usah. Kamu kemarin bikin status gara-gara, kamu ngomongin aku ya? Nggak apa. Buat apa? Nggak usah. Ya? Oke. Yuk teman-teman follow akun saya dulu yuk, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jam 1 nanti saya akan memberikan materi tentang hutang riba. Teman-teman ikuti jam 1 siang nanti. Yang belum follow akun saya, klik tombol follow akun saya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan khusus dari saya. Oke? Ya, perhatikan. No mikir, jangan pernah pikirkan apa yang kata orang lain katakan tentang diri kita. Mau orang berpikir, nggak mungkin dah. Dia mah bisa umroh, nggak mungkin. Dipikirin sampai teman-teman mentalnya down. Yang tadinya memiliki mental positif, saya bisa umroh, saya bisa bangkit. Baru diomong teman-teman. Diomong sama saudara, nggak mungkin lah kamu mau bisa bangkit, hutang kamu banyaknya minta ampun. Dipikirin, iya juga ya. Akhirnya nggak enak makan, nggak enak tidur. Siapa yang peduli? Ketika teman-teman memikirkan omongan orang-orang yang tidak suka kepada kita, kemudian teman-teman sampai sakit, siapa yang peduli ketika teman-teman sakit? Teman-teman menangis, siapa yang akan peduli kepada teman-teman menangis? Nggak ada. Mereka itu hanya kepo-kepo. Mereka itu ya hanya orang-orang yang toksik, yang merugikan kehidupan kita. Maka jangan pikirkan orang-orang yang saat ini sedang ngomong teman-teman bangkrut, ngomong teman-teman banyak masalah. Pokoknya ngomongin tentang kehidupan teman-teman, jangan dipikirkan. Iya baik Umi. Fi amanillah Umi. Ya. Jangan dipikirkan, biarkan saja. Apalagi teman-teman ini sampai nggak enak makan, nggak enak tidur, ngapain? Gara-gara mikirin orang ngomongin saya bun. Ada orang masuk rumah sakit gara-gara memikirkan tetangganya ngomongin dia, ngapain? Daripada uangnya digunakan untuk bayar rumah sakit, lebih baik buat makan aja. Lebih baik digunakan untuk kebutuhan teman-teman. Ngapain memikirkan orang lain? Orang lain yang kita pikirkan dia tidak peduli kepada kita. Dia bisa makan enak, tidur enak. Jangan sia-siakan waktu kita untuk memikirkan orang-orang yang tidak peduli, yang menyakiti kita. Oke. Selanjutnya, ya, no jengkel. Jangan sakit hati terlalu dalam. Jangan sakit hati. Ketika teman-teman saat ini kondisi terpuruk, biasanya dia lebih emosional, lebih marah-marah. Diomong dia marah-marah. Ada tetangga ngomong sedikit aja marah-marah. Diomong bangkrut marah-marah. Emang kondisinya seperti itu. Ya udah, lagi kita banyak hutang, diomong banyak hutang, emang kondisinya seperti itu. Ya Allah, Engkau datangkan sahabatku saat ini meninggalkanku karena aku saat ini terjatuh. Ya Allah, Engkau datangkan keluargaku tidak peduli kepadaku ketika aku seperti ini. Engkau datangkan tetanggaku ngomongin aku ketika aku dalam kondisi terpuruk, atau siapapun yang ngomongin teman-teman. Ya Allah, saya memaafkan mereka, saya terima keadaan ini. Terima keadaannya karena sudah terjadi. Ya, nggak usah melawan. Siapa sih ngomongin Nyong sih? Siapa sih ngomongin Nyong ini? Siapa yang ngomongin aku? Sini, hadapi saya. Buat apa? Waalaikumsalam Kak Rai. Buat apa? Nggak ada manfaatnya. Ya. Ya Allah, bahagiakanlah kehidupan mereka, orang-orang yang saat ini sedang menghibahiku, membenciku, ya, tidak yakin kepadaku. Ya Allah, ampunilah mereka.
Jika ada di antara mereka saat ini sedang banyak masalah, selesaikan. Yang memiliki hutang, lunaskan. Yang memiliki ujian, lapangkan hati mereka. Yang saat ini sedang bermaksiat, ya Allah, datangkan hidayah untuk mereka, orang-orang yang pernah menyakiti hamba, yang saat ini sedang menghibahi hamba. Doakan yang terbaik. Ketika kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita atau mendoakan siapapun tanpa mereka tahu, malaikat akan ada di sebelah kanan dan akan mengucapkan amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Teman-teman selamat datang ya yang baru hadir ya. Oke. Ya, Kak Roy, semangat. Malaikat akan ada di sebelah kanan kita dan mengatakan amin. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, doakan orang-orang yang menyakiti kita dengan doa yang baik, maka itu akan kembali kepada diri kita. Bagaimanapun agar saya tidak memikirkan itu, pikiran kita digunakan untuk memikirkan sesuatu yang positif ke depan, ke dalam kehidupan kita ke depan. Makanya kemarin saya ngasih materi bagaimana menulis impian dalam buku. Ada yang belum dapat? Malam tahun baru kemarin kita itu bangun jam berapa? Jam 1 malam. Ya, habis sholat malam, habis ibadah malam, teman-teman langsung menulis impian dalam buku. Kemudian membaca Al-Fatihah 313 kali. Untuk apa kita memiliki impian dalam hidup? Untuk mengalihkan otak kita, mengalihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif, yang tadinya nggak punya tujuan hidup, memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita memiliki arah tujuan. Daripada kita memikirkan orang-orang yang tidak peduli kepada kita, lebih baik otak kita diarahkan memikirkan sesuatu yang indah untuk masa depan kita, yaitu kita rencanakan kehidupan lebih baik dengan apa? Impian-impian kita. Semangat ya. Saya dulu pernah ada di bawah banget. Tahun 2026 saya hancur lebur, memiliki hutang miliaran rupiah. Ya. Bahkan memiliki aplikasi pinjol di atas 50 aplikasi. Oke. Jadi ciri-ciri orang-orang yang mental positif, kemarin kita membaca 313 kali surah Al-Fatihah. Ya, dahsyat sekali, Masya Allah. Ribuan jamaah dibangunkan sama Allah, ya, sepertiga malam. Itu luar biasa, Masya Allah. Arsy-nya Allah diketuk di sepertiga malam, saling mendoakan satu sama lain. Ya, kemudian orang-orang yang memiliki mental positif, selain ciri-cirinya dia tidak mudah mutus asa, maka dia fokus kepada solusi, bukan menyalahkan. Kalau orang-orang, teman-teman mau masuk grup muhasabah, kita ada 11 grup muhasabah yang mau hijrah. Kita ada 11 grup, 1 grup laki-laki, ada 10 grup perempuan, kita hampir 11.000 orang ya. Silahkan yang mau dibangunkan sepertiga malam, ingin sama-sama saling mendoakan satu sama lain, silahkan teman-teman boleh masuk ke grup kita, nggak ada berbayar kok. Langsung chat aja ke saya, ke sini, nanti ada admin yang membalas ya. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Kak, saya mau masuk grup untuk hijrah. Yang mau teman-teman boleh DM ya. Oke. Yang kedua, ciri-cirinya dia fokus kepada solusi, bukan kepada masalah. Jika teman-teman saat ini masih fokus kepada masalah, berarti teman-teman masih mentalnya mental negatif. Tapi orang-orang yang dia fokus kepada solusi, maka dia orang-orang yang sudah memiliki mental positif. Contoh nih, saat ini kita sedang diomong orang nih, sakit hatinya, lagi digibahin orang, lagi banyak hutang. Fokusnya adalah saya banyak hutang, saya dicaci maki orang. Fokusnya ke sana, maka seakan-akan hidup itu tidak bahagia. Masalah dan masalah, ujian dan ujian yang dia rasakan. Ketika saya dulu terjadi seperti itu, perhatikan teman-teman ya. Ya, perhatikan. Ketika saya memiliki hutang miliaran rupiah, dicaci maki setiap pagi, setiap hari, yang nagih ratusan orang, mau buka WA teman-teman, langsung brudul teman-teman. Ya, bikin postingan di status jualan, langsung brudul yang nagih. Saya alami sahabatku. Ya, saya alami. Ditampar, dicaci maki, dihina-hina, pernah. Ya, saya pernah ngalamin. Apa yang saya pikirkan? Saya tidak fokus kepada sakit hati yang saya rasakan. Justru ketika saya dihina, ketika saya dicaci maki, itu akan menjadi motivasi bagi saya. Nggak bisa.
Ya, nggak bisa saya itu dihina-hina seperti ini, anak-anak saya kasihan. Jadikan itu motivasi. 1 minute awareness. Karena apa orang ngomong ya, tekanan ya lur, ya. 1 minute awareness. 1 menit awareness kesadaran. 1 menit kesadaran manusia di atas rata-rata. Jadi begini, semua manusia itu pernah mengalami yang namanya 1 minute awareness. 1 menit kesadaran yang membuat kita menjadi manusia di atas rata-rata. Contoh, tiba-tiba teman-teman melihat anak sakit. Tiba-tiba 1 menit teman-teman itu langsung berpikir, kasihan anak saya belum bisa membahagiakan anak saya harus cari kerjaan. 1 menit sadar, langsung semangat. Kemudian ada juga, ya, kejadian teman-teman mungkin di dalam kehidupan teman-teman melihat orang tua yang belum dibahagiakan. Ada orang tua yang belum dibahagiakan, teman-teman melihat nih, orang tua lagi bekerja, tiba-tiba muncul kesadaran teman-teman 1 menit. Ya Allah, saya belum bisa membahagiakan orang tua saya harus bisa menjadi sukses. Pernah nggak teman-teman ngalamin itu? Pernah nggak? Pernah? Pasti semua orang pernah mengalami yang namanya 1 minute awareness. Ilmu 1 minute awareness ini saya dapatkan dari guru saya, Coach Nako. Teman-teman mohon doanya untuk Coach Nako. Ya, ini adalah salah satu guru saya, guru spiritual saya, teman-teman ya. Dan beliau ini adalah salah satu sahabat dekat dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau ini adalah salah satu guru dari Mbak Krisdayanti ya. Nah, beliau ini adalah guru saya. Doakan teman-teman saya diberikan kesehatan, mendapatkan ilmu yang terus bermanfaat ya sampai akhir hayat. Dan beliau, cita-cita beliau insya Allah Allah mudahkan. Baik, jadi semua orang itu pernah merasakan yang namanya 1 minute awareness. Ya, jadikan hinaan-hinaan itu, jadikan masalah-masalah saat ini sebagai motivasi untuk merubah kehidupan teman-teman. Saya ditinggalkan sahabat-sahabat saya dulu. Itu akan menjadi motivasi. Nggak apa-apa. Saya ada Allah dan ada diri ini. Saya lebih menghargai diri saya. Saya lebih banyak menghargai diri saya. Ya, saya tahu, saya bisa ambil hikmah dari itu. Ternyata seperti ini ya, ketika terjatuh, Allah akan kasih tahu kepada saya mana sahabat yang tulus. Ada hikmahnya. Oke, saya nggak bisa seperti ini terus. Saya akan terus berikhtiar untuk apa? Untuk lebih maju lagi, untuk lebih bangkit lagi. Ketika saya direndahkan, ketika saya dihina, saya jadi paham. Ternyata banyak orang-orang menghargai seseorang karena dia memiliki nilai. Dulu ketika saya sukses, ketika saya memiliki mobil, ya, ketika saya memiliki nilai, banyak orang-orang dekat kepada saya. Tapi ternyata ketika saya sudah tidak ada nilai, banyak hutang, banyak negatifnya, banyak hutangnya, terjatuh, ya, maka banyak yang meninggalkan saya. Maka artinya saya harus cari nilai apa yang harus saya miliki kembali setelah saya kehilangan itu semuanya. Saya tidak fokus kepada orang-orang yang membenci, orang-orang yang menghina. Saya fokusnya adalah saya harus bangkit, saya harus bisa membayar hutang-hutang, saya harus bisa memiliki bisnis kembali, saya bisa ketemu dengan orang-orang yang baru lagi, bisnis yang baru lagi. Fokusnya ke sana, maka saya belajar. Saya belajar menjadi usaha tour travel, saya belajar menjadi trainer, saya belajar menjadi motivator, saya jual buku-buku orang lain, saya jual ya produk-produk orang lain tanpa harus modal. Saya cari bisnis tanpa modal, saya belajar menjadi internet marketing, saya belajar jualan online, saya belajar. Fokus kepada menaikkan level kita. Bukan kita memikirkan mereka yang meninggalkan kita, yang menyakiti kita. Fokus bukan kepada masalah sakit hatinya, fokus kepada obatnya. Bagaimana kita bisa mengobati hati ini. Nggak usah kita ya menyalahkan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan salahkan. Jangan salahkan orang-orang yang menyakiti kita, yang tidak suka kepada kita, yang membenci kita, yang menghibahi kita saat ini kondisi kita terpuruk. Jangan salahkan mereka, karena mereka itu ada di mana-mana. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa mencari obat untuk hati kita sendiri. Agar ketika mereka menghibahi kita, kita siap.
tidak menghancurkan impian-impian kita. Ya. Badan kita sehat. Kemudian kita keluar rumah, ada hujan, ada virus. Ketika pulang, dia ngomong kayak gini nih. Gara-gara hujan, gara-gara virus saya jadi pilek. Bukan, jangan salahkan virus, jangan salahkan hujan. Karena yang disalahkan kita sendiri. Kenapa kita tidak memiliki kekebalan tubuh yang kuat? Agar ketika hujan kita tetap kuat. Meminum es kita tidak pilek. Ada virus kita tidak kena, tidak sakit. Betul. Ya, semangat ya teman-teman ya. Fokus kepada solusinya. Memiliki hutang banyak pun, fokus. Orang-orang yang memiliki hutang dia tahu kok. Dia tahu solusinya adalah apa? Bayar hutang, bukan kali lubang tutup lubang. Kali lubang tutup lubang itu sama aja menenangkan hari ini, mendapatkan masalah di masa depan. Itu sedang menabung masalah tuh. Kalau kali lubang tutup lubang. Tapi masalahnya orang-orang memiliki banyak yang mental negatif. Dia itu tidak yakin, tidak mau menghadapi, ya. Tidak mau menghadapi masalah yang ada dia mengeluh, ya. Kemudian dia tidak semangat, dia putus asa. Maka jangan seperti itu, yuk semangat. Ya. Kemudian ciri-ciri orang-orang yang memiliki mental positif, dia akan selalu menerima takdir dengan ikhtiar. Jika saat ini teman-teman lagi dalam kondisi ekonomi terpuruk, maka bukan takdir teman-teman orang miskin. Bukan. Itu bisa dirubah sahabatku. Dengan cara apa? Ikhtiar, tawakal, lakukan apa yang kita bisa. Ya, niat kita mau berubah. Kemudian orang-orang yang dia bermental positif, maka dia akan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Pertanyaan saya, apakah teman-teman seperti itu? Apakah teman-teman dalam kondisi apapun teman-teman tetap bersyukur? Apakah banyak mengeluh? Orang-orang yang memiliki mental positif, dia akan lebih banyak memikirkan lebih banyak bersyukur daripada dia memikirkan masalah-masalahnya, mengeluh-ngeluh tentang masalah-masalah dia. Maka orang-orang yang dia fokus kepada masalah, dia akan terus hidup dengan kegelisahan. Contoh nih, bangun pagi nih kita. Bangun pagi Umi. Yuk teman-teman share saling tautan, jangan lupa follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya yuk teman-teman ya. Ketika kita bangun tidur, yang kita pikirkan masalah hari ini adalah ada 3 masalah. Ada 3 masalah, misalkan hari ini teman-teman itu ditagih-tagih, kemudian dicaci maki, kemudian teman-teman saat ini teman-teman merasakan kesulitan ekonomi, ada 3 masalah. Dan orang itu akan fokus kepada 3 masalah ini, maka hidupnya tidak akan tenang di hari itu. Tapi kalau orang-orang yang bangun tidur, dia sadar masalah ini sudah ada, harus dihadapi, hari ini tidak bisa ditolak, tidak bisa mundur lagi ke waktu yang berikut, di waktu yang lalu, yang ada harus dihadapi. Maka orang itu dia akan selalu merasakan ketenangan. Yang akan dia pikirkan adalah, Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Bangun tidur dia akan bersyukur. Nih orang-orang mental positif nih. Kak Mukhlisoh. Ya. Orang-orang yang bersyukur, yang memiliki orang-orang yang memiliki mental positif, bangun tidur dia akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Walaupun dia tahu ada masalah. Walaupun dia tahu jam 9 ada tagihan belum ada uang, tapi ketika dia bersyukur